Hai teman-teman anime, para kaum ibu user yang otaknya tuh udah ketinggalan tuh di dunia isekai dan para pemburu kaum loli itu pak. Nah kali ini gue bakal ngebawain salah satu list anime dari genre action yang ngangkat tema mafia dan gangster tuh pak. Tapi sebelum kita masuk ke list animenya, ada baiknya buat kalian like, comment, dan share videonya dan gampar-gampar itu tombol subnya biar kalian tuh gak ketinggalan info lainnya dan bisa buat gue lebih semangat tuh pak. Yaudah, gak usah banyak bacot, langsung aja kita masuk ke list animenya. Requiem for the Phantom rilis perdana 2009. Nah, anime ini sendiri nyeritain tentang sekelompok mafia yang kesebar luas di Amerika, di mana pembunuhan tuh adalah hal biasa di jalanan. Inferno, sebuah perusahaan misterius berada di balik sebagian besar transaksi ini. Nah, melalui penggunaan senjata manusia super yang dinamain Phantom. Suatu hari, seorang turis dari Jepang nggak sengaja menyaksikan pembunuhan terakhir dari Phantom. Putus asa buat ngelariin diri, turis itu bersembunyi di sebuah bangunan terpencil. Namun, Phantom yang diturunin menjadi seorang wanita muda bernama Ein, dan pemimpin Inferno, Sidemaster, menangkap turis tersebut dan mencuci otaknya anjing. Nah, diberi nama Ziwei, turis yang dulunya damai sekarang tuh berubah menjadi boneka Inferno tanpa ingatan dan kenangan. Nah, ditarik ke dunia kebohongan, tipu daya, dan kekerasan, Ziwei itu harus berjuang buat bertahan hidup tuh pak. Nah, semoga suatu hari dia tuh bisa ngedapetin kembali ingatannya dan ngelariin diri dari dunia ini, yang dimana dia tuh terus menerus diambang kematian tuh pak. Kasian juga nih anjing. Jor Mungan rilis perdana 2012. Nah, nyeritain seorang gadis muda bernama Koko yang ngejual senjata di bawah naungan HCL. Nah, sebagai penjual senjata ilegal, dia tuh udah banyak banget ngejual senjata ke berbagai negara dan hindarin hukum yang ada di negara tersebut. Wah, anjing pro juga nih anak. Nah, dia nih punya sebuah tim yang beranggotakan 8 orang tuh pak. Sebagian besar di timnya adalah mantan militer veteran. Namun, Koko tuh merekrut satu anggota anak-anak bernama Jonah. Meskipun dia ini seorang anak-anak, tapi dia tuh punya kemampuan bersenjata yang keren banget tuh dan ngagumin. Nah, meski begitu, dia ini adalah orang yang membenci senjata. Alasannya bergabung dengan Koko adalah buat mencari penjual senjata yang udah ngebunuh kedua orang tuanya tuh. Balas dendam nih ceritanya anjing. Banana Fish rilis perdana 2018. Nah, Banana Fish sendiri berkisah tentang Asling, seorang anak yang lariin diri yang kemudian diadopsi oleh kepala kelompok kriminal Korsia di pesisir timur, yaitu Papadino Golzin. Nah, saat usianya injak 17 tahun, ia tuh mulai ngeberontak buat menguasai kekuatan dan kekayaan orang yang adopsinya tuh pak. Anjing, udah makasih enggak, durhaka juga nih anak. Nah, lalu ada seorang pemuda Jepang bernama Eiji Okumura, yaitu merupakan seorang fotografer yang kemudian menjadi kenalan dari Asling, dan bersamanya ngebuat ia tuh jatuh ke dalam pusaran kebanggaan penuh darah, kerakusan, nafsu, dan kegusaran yang dilepaskan oleh suatu teka-teki yang punya nama kode Banana Fish tuh pak. Jadi Banana Fish itu sebenarnya ada kode tuh pak. 91 Days rilis perdana 2016. Nah, fokus utama dari anime ini adalah Angelo Lagusa, anak seorang anggota kelompok mafia yang seluruh keluarganya tuh dibunuh saat ia masih kecil. Sad boy anjing. Nah, 7 tahun setelah pembunuhan keluarganya, Angelo tuh ngedapat sebuah surat yang ngeberitahu para identitas pembunuh keluarganya tuh pak, yang mana adalah pemimpin kelompok mafia Vanetti dan anak-anaknya. Kini Angelo tuh dengan nama samaran Avilio Bruno menyusup ke dalam kelompok Vanetti buat ngebalesin dendam keluarganya. Nah, kemungkinan besar 91 hari di judulnya ngenandain kalau ceritanya bakal terjadi dalam selang waktu 91 hari terakhir. Arcana Familia atau nama panjangnya La Storia della Arcana Familia rilis perdana 2012. Nah, dalam animenya tuh ada sebuah organisasi yang disebut Arcana Familia yang melindungi pulau dari ancaman luar dan bahaya. Nah, Arcana Familia ini terdiri dari orang-orang yang udah ngebuat kontrak dengan kartu Arcana dan udah menerima kemampuan khusus karena ini. Nah, pada perayaan ulang tahunnya, Papa udah mutusin bagi waktunya buat dia pensiun dan memberi tempat duduknya kepada seorang laki-laki baru yang punya kontrol atas suatu Arcana. Nah, buat mutusin siapa dalam keluarga ngedapetin kursi ini, ia tuh menyerukan sebuah turnamen yang disebut Arcana Duelo, turnamen antara pengguna para Arcana tuh pak. Bungo Stray Dog rilis perdana 2016.
Nah, anime ini sendiri nyeritain tentang Nakajima Atsushi yang diusir dari panti asuhan. Sekarang ia tuh nggak punya tempat tinggal tuh. Saat sedang di tepi sungai, ia tuh ngeliat seorang pria yang ngecoba bunuh diri tuh pak. Anjing, pengalaman kayak ini serem nih. Nakajima pun nyelamatin pria itu yang ternyata adalah agensi detektif khusus. Pria itu tuh bernama Dazai Osamu, seorang yang memiliki kekuatan supernatural dan bertugas buat nyelesain kasus-kasus yang terlalu berbahaya tuh pak. Nah, pertemuan Nakajima dengan Dazai ngebuatnya terlibat dengan berbagai kasus berbahaya yang tentunya juga berhubungan dengan para mafia tuh. Gangsta rilis perdana 2015. Nah, Gangsta sendiri ngisahin tentang dua handman, Nick dan Warwick di kota Argastulum. Nah, kota ini tuh berisi berbagai macam orang, mulai dari pencurian hingga bos mafia tuh pak. Nah, ceritanya tuh berfokus pada petualangan Nick dan Warwick menghadapi gelapnya dunia underground kota tersebut tuh. Nah, Gangsta sendiri menggambarkan dunia underground dari gemerlap sebuah kota yang sangat baik tuh pak. Nah, suasana LA yang gelap tuh tergambar banget dengan mantap. Begitu pula aktivitas yang berlangsung seperti pembunuhan, obat-obatan terlarang, ya hingga you know lah, sebuah suasana yang mungkin jarang banget kalian temuin di anime-anime lain tuh pak. Tokyo Revenger rilis perdana 2021. Nah, sebenarnya agak males juga sih masuk anime satu ini di list kita, tapi ya karena you know lah, boomingnya udah kelewatan banget sampai masuk trending berapa kali di YouTube lewat channel Muse Indonesia. Jadi rasanya nggak lengkap aja tuh kalau gua nggak masuk anime ini. Nah, Tokyo Revenger sendiri merupakan anime yang nyeritain tentang perjalanan hidup Hanagaki Takemichi. Hanagaki itu merupakan seorang pekerja yang ngerasa bahwa dirinya tuh adalah seorang pecundang selama hidupnya. Yang ia miliki hanyalah Tachibana Hinata, yaitu kekasihnya. Namun malang banget nih, Tachibana tuh malah mati terbunuh karena terlibat dalam perseteruan geng Pokemon gitu pak. Nah, pada suatu momen, Hanagaki itu didorong seseorang ketika sedang menunggu di peron stasiun. Nah, saat Hanagaki didorong, di saat itu juga lah sebuah kereta melaju kencang tuh. Nah, saat berada di ambang kematian, kejadian aneh tuh menimpa Hanagaki. Hanagaki tuh malah kembali ke masa lalu dan kembali 12 tahun, dimana ia tuh masih berada di bangku SMP tuh pak.